muslim satu, kalian Saya dua tuh kedengaran sweet nggak dulu. suara saya? Cuma mau nanya doang, suara saya kedengaran nggak? Kedengeran. Ya lebih dari kedengaran ini. Kirain saya di mute, saya kira di mute. Ya lanjut Pak Edis, lanjut. Ya, jadi begini ya. Tadi itu kan sudah saya bilang ya. Jadi di sini Alwan ini sudah nggak percaya lagi sama Muhammad. Menyembah manusia itu kata Muhammad bukan oh kamu Tuhan, kamu bukan gitu Alwan. Apa sih menyembah manusia menurut Muhammad? Kamu baca itu loh. Kamu bilang di Quran nggak ada orang menyembah manusia. Ada. Di dalam At-Taubah 31 itu. Mereka menjadikan rahib-rahibnya sebagai Tuhan. Itulah orang menyembah manusia. Dan itu siapa? Menurut Muhammad itu adalah orang yang mentaati manusia. Walaupun perintah manusia itu bertentangan dengan perintah Allah, tetap ditaati. Itu kata Muhammad. Saya nggak bikin definisi sendiri. Itu loh Alwan, mentuhankan. Kamu percaya nggak sih sama Muhammad? Masalahnya kamu sama Muhammad aja udah nggak percaya kok. Gimana? Ya, kamu itu sama Zulkifli sama teman-temanmu itu nggak tahu definisi mentuhankan itu. Kalian pikir mentuhankan itu, oh kamu Tuhan itu bukan itu, dol. Ya, mentuhankan itu menurut Muhammad kau baca itu tafsir At-Taubah 31, bagaimana orang-orang menjadikan rahib-rahib dan alim ulama sebagai Tuhan. Diapain rahib-rahib itu? Ditaati tanpa batas, walaupun perintahnya bertentangan dengan perintah Tuhan Allah, hajar aja. Itu loh. Ya. Kau sekarang kau baca Quranmu, kau baca, kau pelototin itu Quranmu itu kau pelototin, jangan kau hafal-hafal doang. Ya, masalahnya penyakit kalian itu nggak baca artinya. Ya. Di situ dikatakan apa? Darah itu tidak boleh dimakan, tidak boleh dikonsumsi. Kamu tahu nggak Alwan darah Muhammad diminum Alwan? Kau tahu nggak darah Muhammad diminum? Apa peduli dengan ayat Qur'annya itu Muhammad yang darah itu dilarang? Peduli nggak dia? Hah? Cobalah kau gunakan standar yang sama, jangan standar ganda Alwan. Ya. Kalau Allah ngomong darah haram, Muhammad ngomong darah Muhammad diminum, Muhammad ngomong haram kamu disentuh api neraka. Saya mau tanya Alwan, yang benar yang mana sekarang? Yang Tuhan yang mana Alwan? Yang harus kamu taati? Pegangan sama siapa kamu? Pegangan sama Muhammad atau pegangan sama Allah? Ya? Quran bilang jangan bohong. Ya? Al-Ahzab 70, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang beriman, katakanlah perkataan yang benar. Tapi apa kata Muhammad dalam hadis? Boleh bohong. Alwan, saya tanya sama kamu Alwan, kalau Muhammad menghalalkan yang diharamkan Allah dan kamu turuti itu, apa kamu nggak nyembah Muhammad menurut kriteria yang Muhammad bikin sendiri? Kau bilang kami nyembah Paulus, tapi kau nggak tahu definisi menyembah dalam Bible. Makanya Alwan, kita ini udah selesai, nggak ada ilmu nol, zong. Udah, asumsinya cukup. Waktu habis, itu lagi. Ini nggak berkembang ini, Iya. Muter di situ aja, muter di situ saja. Mau sampai kapan? Jalankan timernya. Banyak yang curhat nih. Jadi, iya. Makanya saya itu dari awal-awal sudah saya nyanyikan itu lagi Edis kehabisan bahan, nggak ada lagi mati itu turun untuk menegur Nabi. Karena Nabi demi ridho istrinya, Nabi itu mengharamkan madu buat dirinya. Allah katakan, atuhallilu ma harramallahu alaikum? Ya Rasulullah, apakah engkau mau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Ditegur Edis. Lantas bagaimana tuduhanmu itu yang ngawur dan tidak jelas itu? Maka berhenti sudahlah ya. Capek juga penonton ini, ada sekitar 800 orang ini melihat kamu tegang otot ya. Takut dipotong kuping, bicaranya ngelantur. Nggak capek kamu? Ngulang-ngulang perkara-perkara itu terus menerus. Nanti berubah namamu, bukan Edis Sidabutar, Edis Putar-Putar. Terputar-putar kamu terus di situ. Beleng-beleng kalau di Makassar dikatakan orang seperti itu ya. Nah, coba lihat ini. Lihat Paulus.
Yesus itu tidak bisa berkata-kata kecuali dari dirinya sendiri. Yohanes 12:49. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan. Itu namanya wahyu, diutus dengan wahyu gitu. Paulus, dia bahkan bisa dusta loh. Dustanya bisa dianggap firman Tuhan, dikanonisasi. Betul apa betul? Dustanya Yesus, dustanya Paulus bisa kalian maklumi. Betul apa betul? Bahkan dia berdusta atas nama Tuhan, boleh kalian anggap kitab suci, boleh kalian anggap itu tulisan yang diilhami Roh Kudus. Kata Paulus, jika dustaku menyebabkan kemuliaan Allah semakin melimpah, mengapa aku berbohong? Yesus mengatakan apa yang dia tahu. Itu hanya dari Tuhan. Ini ngarangnya Paulus bisa dijadikan firman Tuhan. Klop, apa bukan Tuhan itu, Edis? Apa tidak dijadikan Tuhan itu, Edis? Hayya, Edis. Saya mau ingatkan di waktu terakhir ini, singgung Paulus. Kalau tidak nanti saya ikut kakandaku untuk berhenti ngomong sama kamu. Ini bukan dua arah namanya. Ini satu jurusan. Baik, sepanjang tadi 3 menit hanya curhat dan curhat ya. Curhat dan curhat-curhat. Inilah ya betapa sudah terpojok dan sebentar lagi kayaknya ada ciri-ciri akan menendang saya dan akan ngoceh, ngomel-ngomel sendiri ya. Jadi dia katakan mengikuti Paulus, jadi akhirnya begitu bisa. Loh, apa enggak nabimu sendiri itu yang melakukan, Alwan? Kau bilang tidak ada nabi itu mengucapkan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya. Ternyata ditegur sama Allah. Gimana? Di mana akal pikiranmu? Muhammad kamu bilang tidaklah dia mengatakan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya, tetapi omongan yang dikatakan dia, yang katanya tidak dikatakan sesuai hawa nafsunya, ditegur sama Allah. Di mana pikiranmu, Alwan? Coba kau pakai dulu logikamu. Kau bilang Muhammad tidak mengatakan sesuatu kecuali dari wahyu. Tetapi omongan Muhammad yang katanya dari wahyu itu ditegur sama Allah. Aduh, sakit palaku kalau kata Hotman Paris. Ya, begini loh Alwan ya. Kau bilang Paulus mengatakan dusta dan lain sebagainya. Padahal di situ Paulus mengajukan pertanyaan. Jika artinya apa? Artinya Paulus nggak berdusta. Ya, kalau saya bohong, ya Paulus ngomong begitu, itu justru penekanan bahwa dia tidak sedang berdusta. Inilah saya bilang kau tuh berguru sama buta huruf, makanya kayak gini. Kamu tahu nggak Alwan? Muhammad, gara-gara omongan Muhammad, itu petani kurma gagal panen itu gara-gara Muhammad itu. Dengerin omongannya Muhammad, gagal panen gara-gara dengerin omongan nabimu. Setelah gagal panen, Muhammad ngomong, itu hanya pendapatku. Lihat, di dalam Quran ada ayat yang mengatakan gini, janganlah kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran semua akan diminta pertanggungjawaban. Nah Muhammad ngomong sama petani kurma, akibat omongan Muhammad itu petani kurma gagal panen, Alwan. Apa kamu kira Muhammad itu peduli sama Al-Quran, Alwan? Hah? Peduli gak dia sama Quran? Cobalah Alwan, pakailah isi kepalamu Alwan. Jangan kau curhat-curhat aja dari tadi. Kau bilang, sekarang bicara dulu Alwan, definisi mentuhankan itu seperti apa? Sepakat gak sih kamu definisi mentuhankan menurut Muhammad? Itu loh yang kamu pakai. Muhammad sendiri sudah bikin kriteria. Kalau kamu taat sama seseorang, di mana perintah seseorang itu melanggar perintah Allah, mengharamkan yang dihalalkan Allah, itu kamu mentuhankan dia. Gitu loh. Sementara Quran bilang darah itu gak boleh dimakan, gak boleh diminum. Nah darahnya Muhammad diminum, apa kata Muhammad? Haram orang yang darahnya bersentuhan dengan darahku di neraka. Apa peduli Muhammad sama ayat Quran? Mau Alwan. Tidurlah kawan, tidur. Dah, terima kasih. Asumsinya sama 3 menit. Lanjut. Silakan Ustaz. Ya, saya itu sudah kehilangan nafsu ya, dialog dengan Edis ya. Mood saya sudah benar-benar hilang.
narasinya tidak berubah, kurma lagi, panen lagi, panen lagi. Makanya saya katakan, wajar kalau gurunda saya ini bosan dengan Edis, nggak berkembang kita, nggak naik kelas kita. Udah dijelaskan, kalau justru ketika Rasulullah SAW ditegur oleh Allah, berarti dia bukan Tuhan dong. Paham nggak? Jangan pakai begini. Cukup umat kalian saja yang terjerembab masuk ke dalam kubangan menyamakan manusia setara dengan Tuhan. Nggak usah ajak-ajak kita. Kita sudah alhamdulillah bagus banget gini loh. Kita tahu posisinya. Rasulullah tahu posisinya. Rasulullah nggak mau disembah. Dia ingatkan sahabatnya jangan berdiri kalau beliau jalan. Apakah kamu menjadikan aku seperti rahib-rahib di sana? Jelas gitu. Kita tidak bingung. Ya tapi kamu lagi-lagi singgung Paulus. Secuil aja nggak mau bahas Paulus. Perhatikan, jika dustaku menyebabkan kemuliaan Allah semakin melimpah, mengapa aku disalahkan sebagai orang berdosa? Itu justifikasi, bukan pertanyaan, dodol. Justifikasi, dia minta dimaklumi. Dia minta agar diperbolehkan. Kebohongannya itu tolong dimengerti. Ya, dia berbohong itu supaya kemuliaan Allah itu semakin melimpah. Gitu. Dan kebohongan itu, surat-suratnya yang 13 itu, ya, atau 14 itu, kalian anggap itu tulisan yang diilhami Roh Kudus. Kan di situ. Sekarang coba tanya, yuk, tanya. Kita tanya sama orang-orang Kristen itu. Yang katakan Taurat dihapus siapa? Ayo. Yang katakan Taurat dihapus siapa? Keluar dari lisan siapa? Bulus. Ini saya mohon maafkan daya ikut gayanya karena katanya akal Bulus. Siapa? Paulus apa Yesus? Ini Paulus datang, ya. Apakah Yesus itu kurang menyampaikan semuanya? Dalam Yohanes dia katakan, telah aku sampaikan segalanya, semuanya. Enggak pernah Yesus mengatakan Taurat itu dihapus. Yesus mengatakan, aku telah sampaikan semuanya. Tidak pernah dia katakan Taurat dihapus. Neng nong datang Paulus. Apa kata Paulus? Janganlah kamu menyangka. Apa? Nah itu ucapan Yesus. Apa kata Paulus? Hukum Taurat bukanlah bagi yang benar. Dihapus. Aduh, gantian lah. Bang Zuma ini capek sama Jadi ini langsung closing statement aja nih dari Edis ya. Malah saya ini kalau gini nih nggak berkembang saya. Langsung closing statement aja Edis. Iya, capek. Iya, karena capek, udah sangat berbahaya dan memang sudah terpojok, tidak punya jawaban. Enggak, maka tiba-tiba closing statement aja. Langsung disuruh penutupan. Baiklah, tidak masalah ya. Tidak masalah karena memang sudah terpojok dan enggak udahlah jam framing udah Edis langsung closing statement. Loh memang iya. Di dalam Quran jelas sekali saya bisa tunjukkan ayatnya bahwa darah itu tidak boleh dikonsumsi. Saya tunjukkan itu dalilnya. Saya bisa tunjukin kalau matanya Alwan rabun, besok saya print yang gede-gede tulisannya dalam Al-Quran itu darah dilarang dikonsumsi. Ya, tapi sekarang begini, apakah Muhammad dan pengikut Muhammad peduli sama ayat Quran itu? Ya, ini pertanyaan loh. Apakah Muhammad peduli dengan firman Allah dan para pengikutnya peduli dengan firman Allah? Ternyata ada cerita bahwa pengikut Muhammad itu meminum darah Muhammad. Diminum. Tapi ketika darah Muhammad diminum, apa kata Muhammad? Apakah Muhammad, kamu telah melanggar surat ini. Apa Muhammad ngomong gitu? Tidak. Yang Muhammad ngomong apa? Tahu nggak kamu Alwan yang Muhammad ngomong? Barang siapa yang darahnya bercampur dengan darahku, haram disentuh api neraka. Siapa Muhammad kok dia ngomong kalau gini bisa disentuh api neraka, dibilang gini. Coba Muhammad ngomong gitu, saya gini pertanyaan saya gini, saya jadi ngomong gini. Muhammad ngomong gitu itu berdasarkan hawa nafsunya, apa dari wahyu? Apa pendapat pribadi? Karena saya nggak lihat di situ ada kata-kata Allah berfirman kepadaku atau Jibril ngomong sama dia bahwa darah yang bercampur dengan darah dia itu disentuh api neraka. Saya nggak lihat begitu. Sementara waktu Muhammad ke Madinah dia ketemu dengan petani kurma. Gara-gara ikutin omongannya Muhammad,
petani kurma gagal panen, Alwan. Giliran gagal panen, Muhammad ngomong itu hanya pendapat pribadiku. Saya cuma pesan begini sama kamu, Alwan. Besok jangan-jangan besok di hari akhirat kamu ketemu sama Muhammad, ketemu sama akhirat. Jangan-jangan loh, karena kan belum ada hasilnya gitu loh. So, kalau petani kurma kan udah ada hasilnya, ngikutin perkataan Muhammad langsung ketemu hasilnya, ternyata mereka malah gagal panen gara-gara ikutin perkataan Muhammad, kan ada hasilnya. Nah, orang yang minum darah Muhammad itu apa udah ada hasilnya, dia udah di neraka atau belum? Kan belum. Nah, besok Alwan kalau kalian udah udah di neraka, kalian ngomong sama Muhammad, itu pendapat pribadi atau dari Allah? Kalian harus tanyain itu besok. Soalnya saya nggak ketemu di hadisnya itu pendapat pribadi atau dari Allah. Gitu loh. Karena apa? Karena Muhammad sendiri yang ngomong, Alwan, bukan saya. Kalau orang yang menghalalkan yang diharamkan Allah, atau ya satu aja ya, menghalalkan yang diharamkan Allah dan kamu turuti, itu kamu sudah menyembah dia. Itu kata Muhammad kepada Adi bin Hatim. Gitu loh. Pakailah standarnya Muhammad, jangan kau pakai karang-karang sendiri. Gitu loh. Jadi misalnya kalau Allah ngomong A, ulama ngomong B, kau turutin B, itu kau tuh udah nyembah ulama menurut Muhammad. Nah sekarang kau nyembah Muhammad enggak? Karena Allah bilang darah halal tapi darah haram tapi Ya cukup, terima kasih buat closing statementnya. Edi, silakan Ustadz Alwan. Ya, sebenarnya ya seperti ini saja materinya ya. Makanya orang pada banyak kecewa yang nonton ini. Kalau masalah Rasulullah itu di hadis tentang panen yang diulang lagi, diputar lagi. Di situ sangat jelas kalau dibacakan hadisnya itu. Kalau itu datang dariku, ya. Kalau itu datang dariku, jangan terima. Tapi kalau itu datang dari Allah, kamu terima. Makanya Nabi SAW itu berdoa. Ketika dalam perang, beliau berdoa. Minta hujan, beliau berdoa. Menunjukkan apa? Rasulullah SAW itu adalah hamba dan Rasulnya. Clear, tidak ada masalah tentang itu. Nah sekarang lihat Paulus ini kan manusia hebat yang datang setelah Yesus. Dan dia ini pendapat Paulus mengatakan, aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah. Jadi bukan perintah siapa-siapa, lantas perintah siapa kalau bukan Paulus? Dalam 2 Korintus 11, Yesus mengatakan, aku mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang bodoh yang berkeyakinan. Ya, Paulus mengaku dia orang bodoh yang berkeyakinan, tetapi kalimat yang dia keluarkan dari lisannya adalah kalimatnya sendiri, bukan menurut firman Tuhan. Tapi siapa yang tidak percaya Paulus sampai sekarang ini? Edis tidak percaya Paulus, dia percaya. Dia percaya Yesus mati bangkit itu mati untuk menebus dosa. Ibu Uti percaya, ya, bahwa dosa waris itu ada. Ajaran siapa itu? Edis tidak disunat, tidak ikut Yesus. Jadi kalian ini ngikut siapa? Makanya kalau pakai kata taat menyembah itu berarti apa, Edis? Oh, menyembah itu berarti mentaati. Kamu mentaati Paulus. Kamu ikut Paulus. Bahkan mungkin kalau Paulus masuk ke lubang biawak, kau juga masuk ke lubang biawak. Itulah arti hakiki dari penyembahan. Menjadikan rahib-rahib mereka, menjadikan biarawan-biarawan mereka sebagai tandingan Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Paulus membuat sesuatu hal-hal baru tidak dikenal oleh Yesus, ya. Kalian lebih memilih Paulus daripada Yesus. Itu kesimpulan terakhir saya. Mohon maaf kalau saya mual-mual hari ini ya, karena Paulus dia tidak bahas. Baik, terima kasih. Saya izin sholat dulu, host. Silakan lanjut. Putih mau menyampaikan pesannya itu. Oke, baik. Silakan Putih. Putih. Misalnya kalau saya ngomong langsung dihentikan diskusi. Oke, karena sudah tidak ada pembahasan lagi, Edis tidak menyentuh
di mana yang dimaksud tadi. Jadi saya pikir diselesaikan aja ya. Oke, bye-bye. Ustaz Alwan? Iya, carikanlah Pak Bom Iya. itu untuk Gurunda Zuma, jangan yang kayak Edis. Iya, orang ini kan susah gitu loh. Ibu Uti, monitor Bu Uti. Nggak ada juga. Karena engkau telah membuat kerusakan di muka bumi, maka datanglah murka Tuhan. Puh, ke sana. Go ahead. Ganti. Mana Bang Zuma? Istirahat mungkin. Bang Zuma, monitor. Oke, sahabat-sahabat, makasih adik-adik sekalian. Ya, jadi kita lihat bagaimana timpangnya ya tema yang kita bahas terkait dua arah, tapi bahasannya cuma searah. Tadi dia katakan menuhankan rahib-rahib. Kenapa? Karena rahib-rahib ini kemudian didudukkan sebagai orang yang ditaati ketimbang perintah Tuhan yang datang kepada apa yang kemudian rahib ajarkan. Sedangkan Rasulullah Muhammad SAW itu ditaatin untuk ibadah menyembah hanya kepada Allah. Itu yang membedakan. Nah, yang terjadi adalah ketika dikatakan menyembah rahib-rahib mereka, yang dikatakan menyembah di sini kan mentaati rahib. Nah, ini mereka mentaati Paulus. Seperti Adinda Alwan tadi sempat saya dengarkan mengatakan bahwasanya Paulus ini mengajarkan suatu ajaran yang berbeda dengan yang diajarkan oleh Yesus, lalu kemudian diaminkan, dilaksanakan, dipraktekkan. Itulah bukti bahwasanya memang mereka ini ya menuhankan Paulus ini. Apalagi Paulus, sekali lagi saya katakan, di dalam original teks kitab mereka di situ dikatakan ginomai mimetes katos kago Kristus. Kamu harus meneladani aku sebagaimana aku ini juga Kristus. Tapi terjemahannya itu diplesetkan. Diplesetkan terjemahannya. Kamu harus meneladani aku sebagaimana aku meneladani Yesus Kristus. Padahal tidak begitu original teksnya. Kamu harus menjadikan aku sebagai teladanmu karena aku juga adalah Kristus. Itu original teksnya. Seperti itu bunyinya. Sehingga apa yang terjadi? Ya betul, Paulus itu dipuji. Paulus itu meskipun mereka menyembunyikan Paulus, tetapi mereka mempraktekkan menyembah kepada Paulus. Dalam arti kata definisi yang dibangun oleh Edis. Menyembah adalah mentaati. Yesus mengatakan, tadi contoh yang saya katakan di dalam Lukas 16 nomor 17, lebih mudah langit dan bumi itu lenyap daripada setitik hukum Taurat itu batal. Tapi Paulus datang kemudian belakangan mengajarkan dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka dia Yesus telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Nah, sekarang Kristen taat kepada siapa? Taat kepada Paulus. Maka mereka tidak lagi hidup di dalam hukum Taurat. Berarti mereka sama seperti yang dituduhkan oleh Edis, dialah yang menjadikan Paulus itu sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan. Apalagi memang Yesus mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu. Paulus ngaku bapak. Di dalam pengajaran teman-teman Kristen dalam kitabnya 1 Korintus 4 nomor 15, akulah yang menjadi bapakmu di dalam Yesus Kristus. Sementara Yesus mengatakan aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Nah, sedangkan Paulus mengaku akulah yang menjadi Yesus, akulah yang menjadi Bapa di dalam Yesus Kristus. Apalagi di dalam 1 Korintus 11 nomor 1, genemoi mimetes katos kago Kristus. Kamu harus meladani aku sebagaimana aku ini juga adalah Kristus. Saya juga Kristus, kago Kristus. Tidak dikatakan karena aku meneladani Kristus. Itu tidak ada. Boleh Anda yang Kristen ini buka original teksnya atau carikan saya kodeks tertua dari kitab saudara yang mengatakan bahwasanya 1 Korintus 11 nomor 1 itu Paulus diteladani sebagaimana Paulus meneladani Yesus. Ya, tunjukkan kepada saya kalau ada kodeks tertua yang mengatakan seperti apa yang Anda lihat di dalam kitab Anda sekarang. Saya berhenti menjadi apologet. Yang ada di dalam kitab saudara, kalian harus jadikan aku sebagai teladan sebagaimana saya juga adalah Kristus.
saya juga Kristus. Kago Kristus. Tidak dikatakan sebagaimana saya meneladani Kristus. Kenapa tidak seperti itu? Karena memang Paulus itu tidak meneladani Yesus. Apa yang diteladani oleh Paulus dari Yesus? Apa? Yesus taat kepada hukum Taurat. Paulus tidak. Apalagi? Yesus mengajarkan untuk ibadah kepada Allah, kepada Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Paulus tidak. Nggak ada itu. Nggak ada yang diteladani oleh Paulus dari Yesus. Ya. Bahkan Paulus itu membantah semua ajaran Yesus. Semuanya. Konsep ketuhanan dibantah, konsep firman dibantah, konsep kerasulan dibantah, konsep agama Yesus dibantah, semua ajaran Yesus dibantah oleh Paulus. Nah, Kristen ini adalah sebuah kumpulan manusia-manusia yang mendudukkan perkara keimanannya, item-item ketuhanan, kitab suci, kerasulan, nabi, itu tidak berkesesuaian dengan ajaran Yesus. Tetapi mereka membawa-bawa nama Yesus. Karena memang itu sudah dinubuatkan. Mereka akan membawa namaku. Mereka akan mengusir setan dengan namaku. Bermujizat dengan namaku. Bernubuat demi namaku. Dia akan mengatakan Mesias ada di sini, Mesias ada di sana. Itu sudah ada nubuatannya. Jangan kau percaya. Oke, itu jelas. Makanya di situ tidak mau membahas tentang Paulus. Kenapa? Karena satu pertanyaan saja membuat dia bisa mencret sagu. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Karena kita juga ada kegiatan ini. Saya ada kegiatan. Dinda Alwan mungkin ndak ikut ya sebentar ya. Iya, Kanda istirahat dulu ini. Oke, baik. Sama minta waktu Baik, sedikit untuk Bang Zuma boleh? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rezeki berkah dan berkah buat semuanya ya. Gini, kenalkan aku Aptana, itu pengurus dari IB Islam Bersatu. Kebetulan kita juga sering minjam minjam Zoom-nya M3 ya. Nah, kita sering berkumpul di sana. Nah, kami dari grup IB ini pengen istilahnya itu dapat pencerahan-pencerahan juga dari gurunda-gurunda semuanya gitu kan. Kebetulan kami dari grup IB Islam Bersatu itu mau mengadakan setiap seminggunya itu ada yang memberikan kami pencerahan dari gurunda-gurunda gitu loh. Jadi kami akan mengundang salah satu, mungkin bisa Ustadz Alwan, Bang Zuma, atau Bang siapa, pokoknya Bang Sugi atau Kores segala macem gitu Bang Zuma, biar menghidupkan kembali guru Zoom-nya M3 dan juga biar meningkatkan apologet juga yang masih di bawah gitu kan, biar dia lebih bisa belajar juga untuk berkumpul satu minggu satu kali gitu Bang Zuma. Jadi aku mohon minta aja dari yang senior bisa mengisi waktu mungkin sejam atau 2 jam untuk di Zoom di room gitu kan, di room teman-teman untuk datang gitu Bang Zuma sama Pak Ustadz Alwan ya. Buat semua aja yang senior gitu aja, aku mau nyampaikan itu aja Bang. Iya, insya Allah kita upayakan ya. Tapi kita bukan senior loh ya. Kita juga masih belajar ini. Status ya, kita masih belajar. Setidaknya kan ada dapat ilmunya gitu. Aku kasihan sekali Bang, sekarang ini kan mereka banyak pengen menjadi seperti apologet juga. Cuman terkadang kan banyak salah naik room, belum bisa memahamin, belum bisa menguasai, tahu-tahu naik ke atas jadi bahan buat main-mainan sama yang lain gitu Bang Zuma. Iya, jadi baiknya dikumpulkan aja teman-teman yang pingin menjadi apologet. Habis itu nanti kita infokan ke teman-teman yang biasa debat, itu yang punya pengalaman gitu ya. Iya. Jadi banyak di antara kita tuh banyak untuk belajar seperti itu. Malah kalau bisa kita ada cadangan dana, ya kita buat aja sekolah apologet secara resmi kan gitu. Bisa kita buat semacam pesantren di mana kajiannya juga terkait dengan kristologi, karena sekarang ini sudah terang-terangan orang-orang ini menyerang Islam dari berbagai sudut pandang gitu, dan mereka tidak takut-takut lagi, mereka udah berani untuk mengatakan sesuatu terhadap Allah, Rasulullah dan Islam. Seperti contoh tadi ya, seperti contoh yang tadi yang dilakukan oleh Edis adalah suatu hal yang sangat
terhormat ketika apologet Kristen itu membahas dua arah. Tapi kalau kayak Edis itu enggak, dia tidak akan mau gitu, karena dia tahu bahwa ada sesuatu yang disembunyikan. Saya melihat Edis ini sama seperti Paulus. Kenapa saya mengatakan sama seperti Paulus? Karena di dalam Kisah Para Rasul 16, nomor 16, nomor 17, nomor 18, di sana iblis yang berteriak-teriak menggaungkan kemudian tentang kerasulan Paulus, tetapi Paulus tidak mau. Paulus menyembunyikan identitas dia. Dia marah kepada iblis yang mengajarkan bahwa dirinya itu adalah utusan Tuhan, bahwa dia itu yang akan mengajarkan manusia, membimbing manusia kepada jalan kebenaran. Paulus seketika mengusir setannya. Kau jangan mengatakan itu. Ini fakta bahwasanya, ini data di dalam kitab teman-teman Kristen, bahwasanya iblis menyerukan Paulus sebagai rasul. Lalu kemudian orang-orang, supaya tahu, iblis ini mau agar orang-orang tahu bahwasanya Paulus itu adalah rasul utusan Tuhan. Tetapi Paulusnya risih karena yang menyampaikan itu adalah iblis. Dia maunya agar yang lain yang menyampaikan gitu. Dia tidak mau orang tahu bahwa ajaran Paulus itu didukung penuh oleh iblis. Nah, makanya dia usir. Jangan kau mengikuti aku, kata Paulus kepada iblisnya. Nah, sama seperti Edis, dia tidak mau kemudian dijelaskan tentang Paulusnya gitu. Dia takut kalau Paulus itu dibahas akan ketahuan bahwasanya Dajjal bersebelah mata itu ya seperti yang kita lihat. Jadi cuma satu matanya. Apa itu? Mata yang ada di kepala. Tapi mata yang ada di dalam kalbu, dalam hati, dalam dada itu tidak melihat. Nah, inilah dia yang disebut Dajjal bermata satu. Baik, Bang. Ya, saya kira begitu. Kalau Islam itu kan matanya ada dua, ya, yang di kepala dan yang ada di dalam dada. Ya, saya curiga Edis ini dia mungkin pernah mendengar terkait masalah penyembahan itu. Saya juga pernah dapati ada salah satu ustadz, saya tidak sebutkan namanya, ketika dia menjelaskan surah Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, di situ penjelasan itu seolah-olah ya bukan dimaksud dalam sisi ritual. Tetapi jika seseorang itu dia mencintai sesuatu, ya melebihi cintanya kepada Allah, maka dia termasuk menyembah. Ini yang Edis tangkap. Sementara teman-teman semua di sini, saya ingin menjelaskan apa yang dimaksud menyembah itu. Kalau menurut bahasa, ya itu adalah ketundukan. Karena disebutkan apa? Tariqun mu'abbad wa bi ghairi mu'abbad. Ya, jalan yang ditundukkan atau yang sering dilalui. Ya, itu disebut dengan ibadah. Tapi menurut istilah syar'i, ini adalah memberikan perhatian serta pembatasan, yang berarti kami tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Kami tidak meminta pertolongan kecuali hanya kepada Allah. Nah, di sini Edis salah menangkap bahwasanya yang dimaksud mu'abbad, beribadah atau menyembah, itu artinya mau rasa cinta yang berlebihan atau disetarakan, maka inilah disebut dengan penyembahan. Ini pemahaman yang harus dihilangkan dari kepala atau otaknya si Edis putar-putar itu. Karena dia tidak paham masalah penyembahan itu apa. Dia bawa narasi yang ada dalam diri dia, dalam pemahaman dia, dia bawa ke ayat-ayat Quran. Ini yang keliru. Terima kasih. Pak Riko mau naik itu, mau iklan. Sebentar, tolong dinaikin. Insyaallah. Jadi seperti itu, Bang. Iya, betul. Baik, sahabat-sahabat sekalian, saya pamit undur diri karena kebetulan kita mau Kanda, kita yang lagi sakit. Saya salam saja sama Peta Kanda, mudah-mudahan beliau cepat sembuh juga. Baik. Iya. Ya, oke sahabat, saya pamit ya. Baik, Bang, jazakallah khair. Iya, salam tauhid, salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luruskan rapatkan barisan. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Bang Aptana sudah di WA saya, Bang Aptana. Udah WA tapi nggak dibalas sama Pak Ustaz Afwan mah. Bukan itu bukan saya, itu saya suruh, kan kita ada admin. Belum dikasih tahu ke saya soalnya. Yang satu lagi, yang nomor satu lagi kan dikasih kemarin. Nah, aku ini juga, aku chat juga, belum dibalas juga.
Oh, coba saya tanya admin ya, admin itu ya. Oke, Soalnya Bang. itu admin Pak itu Ustadz. bukan saya itu. Iya, nanti coba saya tanya ada WA-nya nggak? Siap Pak Ustadz. Udah aku WA kemarin tapi belum ada ditanggap. Iya, habis adminnya nggak kasih tahu saya bilang ada WA gimana gitu. Nanti saya coba saya tanya. Oke, ya intinya aku nih dari grup IB itu pengen bagaimana ya untuk kita bisa saling rapat, saling kompak satu sama lainnya, walaupun di Zoom, mau mengeramaikan Zoom ataupun di room kita di TikTok ini, Pak Ustadz Alwan. Kemarin alhamdulillah kita udah pernah di narasumbernya Uniripa. Ustadz Abu, Pak Riko. Oh iya. Bukan Pak Pipo. Pak Pipo sebentar aja naik. Oh iya. Pak Pipo ntar lagi naik. Iya. Silakan lanjut. Maaf. Silakan lanjut Pak Tanah. Kebetulan kemarin alhamdulillah waktu aku minta sama Pak Alwan, Bang Alwan kan Pak Ustadz. Jadi kemarin itu yang ngisi Uniripa, alhamdulillah kan jadi semangat semua. Jadi makin rame mereka itu makin semangat untuk agar kita bergandengan gitu, Islamnya biar bersatu. Kita sesama muslim bisa bersatu, kompak, saling mengingatkan satu sama lain dan biar kita itu nggak salah arah gitu. Kalau jadi walaupun kita tuh sedikit ini jadi biar ada yang mengarahkan gitu Pak Ustadz. Iya, benar. Oke, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu sebentar Silakan, aja Pak ya. Riko. Bang. Iya. Oke, silakan. Ya, ini dari Bangka Belitung. Saya sedang mencari nafkah di sini, berjualan makanan cemilan khas Belitung. Belitung itu daerahnya Ahok ya. Ada yang tidak tahu Belitung itu di mana. Belitung itu adalah daerah Ahok. Jadi kami berjualan makanan cemilan berupa abon ikan tenggiri, kerupuk ikan tenggiri, peletek ikan tenggiri, pastel mini abon ikan tenggiri, stik cumi lada hitam, pempek sutra ikan tenggiri, otak-otak ikan tenggiri, dan cakian ikan tenggiri. Yang berminat silakan follow terlebih dahulu, lalu DM dan WA saya ada di bio untuk pemesanan. Kami kirimkan ke seluruh kota di Indonesia melalui Lion Parcel. Insya Allah amanah dan halal. Terima kasih host dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang mungkin minat dengan oleh-oleh khas Belitung, silakan dicek biografi Pak Riko, ada nomor kontak beliau di sana. Insyaallah beliau amanah. Yang mau pesan-pesan silakan. Baik. Ya, terima kasih, saya turun dulu ya. Oke. Terima kasih banyak Pak Riko. Makasih banyak Pak. Assalamualaikum. Semoga lancar usahanya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Alwan. Iya. Ustadz Alwan, di dalam ini surah Hud ayat 123. Di situ disebutkan ya. Setelah ayat pertamanya ya walillahi ghaibu, di situ ada disebutkan Kulhu fa'buduhu wa tawakkal alaihi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Maka sembahlah dia dan bertawakallah kepadanya, dan sekali-kali Tuhanmu tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Jadi penyembahan apa yang Edis maksud? Apakah setara ketika pujian itu kita berikan kepada Rasulullah, lalu kita menyamakan bahwa pujian itu sama dengan ketika kita memuji Allah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin? Ya kalau Edis kan beleng-beleng jadi tidak usah ditanggapi. Ya, mungkin bisa kita hilangkan dulu syubhat terkait masalah penyembahan, karena dia berkali-kali meminta apa maksud penyembahan itu. Oke, maaf Bang Abu, Pak Ustadz Alwan, aku turun dulu ya, aku lagi ada kerjaan. Terima kasih. Makasih banyak ya Bang Baik, Abu baik. sama Ustadz Alwan, Bang Zuma. Nanti saya cek pesannya ya. Oke, siap Bang. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mungkin kita perlu jelaskan Ustaz, supaya tidak ada subhat di dalam pemikiran itu. Jadi dia berdalil dengan ittakhadhu ahbaruhum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, menjadikan rahib-rahib itu sebagai sesembahan selain Allah. Maka mentaati seseorang dengan menyelisihi perintah Allah, maka itu bentuk daripada penyembahan kepada selain Allah gitu. Maksudnya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Arwin. Nah, ketika itu premisnya Edis, kita itu mentaati Muhammad, berarti kita juga menyekutukan Allah gitu. Kita menyembah Muhammad. Nah, ini kan pandangan yang aneh ya.
Udah kita terangkan dari tadi semua itu. Saya tahu nanti kegeeran lagi. Bahasa Edis nggak penting. Gini Ustadz Alwan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ya kalau saudara-saudara kita memang semuanya sudah paham dengan trik Edis ya. Otak sepenggal akal separuh itu Pak Ustadz Alwan ya. Jadi sebenarnya Apa tadi otak sepenggal? akal separuh itu. Jadi sebenarnya mau bisa memahami tapi memang tidak mau tahu. Tapi apapun itu saya tetap berharap untuk guru-guru kita ini tetap biarkan saja Edis itu menyampaikan kebotolannya. Insya Allah apa yang disampaikan Edis dengan kata Ustadz Alwan beleng-beleng tadi itu menjadi salah satu sebab banyaknya saudara kita akan sadar bahwa di ajaran mereka itu ternyata seperti itu. Dan semakin banyak saudara kita yang ingin mendapatkan kebenaran dari Islam. Itu Pak Ustadz Alwan. Jadi beleng-belengnya Edis ini menunjukkan perwakilan mereka ternyata tidak bisa menunjukkan kebenaran dari ajaran Kristen, di mana Bang Zuma sering juga menuntut kepada Edis, tunjukkan kebenaran Kristen di hadapan kami, siapa tahu kami bisa menemukan kebenaran di ajaran kamu. Ternyata si Edis sama sekali tidak bisa menunjukkan kebenaran itu. Jadi disinilah pertunjukan akrobat badut si Edis ini, sehingga saudara-saudara kita yang Islam semakin tebal imannya, semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang Kristen insya Allah semakin tersadar akan jalan yang mereka tempuh itu belum mencapai satu kebenaran yang hakiki. Begitu Bang Ustadz Alwan dan Bang Zuma. Terima kasih. Shalom semua. Host Alwan, Bang Zuma, Erwin, Barata. Shalom. Selamat siang. Oke, Selamat siang. Bahas tentang apa nih kita nih? Oh, tadi tentang beleng-belengnya si Edis. Apa tuh beleng-beleng? Iya. Beleng-beleng itu Jangan kayak gitu lah. istilah separuh akal, separuh otak. Gimana tuh separuh akal, separuh otak? Otak separuh, akal sepenggal itu maksudnya. Oh, gitu. Separuh akal sepenggal. Oh, itu. Lama kali ada begitu aja dicernanya, lama gimana kamu ini? Ya maklum lah, orang ini nggak begitu tahu istilah beleng-beleng itu. Saya akademisi banget itu. So, aku jadi kan bukan akademis. Iya. Itu bahasa rakyat itu, bahasa akademis. Oh, bahasa rakyat. Oh, Iyalah. kebalik. Gue pikir bahasa akademisi. Gimana ya Bang Juma? Bang Zuma lagi kita Sholat. lagi ada jenguk orang sebenarnya lagi sakit. Ini mungkin dalam perjalanan. Kalian lagi jalan bersama tapi tiktokan. Gitu maksudnya. Disimak. Wa huwallahu la ilaha illahu lahul hamdu fil awla wal akhirati wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Dan dialah Allah yang tidak ada sesembahan yang hak kecuali Dia. Baginya pujian di dunia dan akhirat, dan hanya miliknya keputusan hukum, dan kepadanya kalian semua akan dikembalikan. Tidak ada penyembahan kepada makhluk, sama sekali tidak ada. Tidak ada penyembahan kepada manusia yang berruh, yang bernyawa, yang makan, yang tidur, yang lahir, yang mati, meskipun dia bangkit, nggak ada. Nggak ada sama sekali diwajibkan penyembahan kepada itu. Iya. Itu menurut Islam kan ya? Haram. Ya apa-apalah, itu kan keyakinan kamu. Asyirkul akbar, yaitu menyembahkan, melakukan suatu penyembahan kepada manusia, kepada makhluk, haram. Itu dosa yang paling besar. Ya nggak apa-apa. Saya kafir kok. Ya, seperti itu. Ya betul. Itu imanmu. Ini toh, imanmu itu. Yes. Gak apa-apa, saya hargain. Mau ku apain emangnya iman? Kalau udah iman mau buat diapain? Mau ku salah-salahin?
kecuali sudah menyinggung iman saya. Nah itu saya baru ngomong. Mana Dek? Mau bahas ayat-ayat yang dibuang di Alkitab, Dek? Enggak dong, kita berdiskusi lah. Iya, diskusi soal itu mau ndak? Itu nggak usah. Maksudku ya ada Kenapa, Dek? nggak, gue lebih suka yang bagaimana? Lintas agama gitu loh. Lintas agama itu, Dek? Enggak lah, nggak ada urusannya kan, itu kan bukan kitabmu. Wah. Jadi menurut kamu ndak apa-apa tuh ayat-ayat itu dibuang-buang gitu? Enggak. Nah, ada itu dibuang kan, itu kan cuman framing. Mau saya tunjukkan datanya? Nggak usah. Gue mau yang lintas agama. Iya, lintas agama itu kita bahas 2 arah. Misalnya ada ndak ayat Quran yang dibuang? Ada ndak ayat Alkitab yang dibuang? Nggak kayak gitu. Nggak Terus seperti mau itu bahas yang gue apa, Rion? Coba definisinya lintas agama menurut Adirion gimana? ya lintas agama ya, ada perbandingan di situ dong. Iya, kita Misalnya, perbandingkan 2 Kristen dengan Buddha gitu. Nggak, kalau lintas agama sih lebih tepat, nggak pernah terjadi sih Islam Buddha atau Kristen Buddha tuh nggak pernah. Ya lintas agama itu sebenarnya definisinya menurut gue ya Islam dan Kristen atau Yahudi. Oh, kurang jalan-jalan, Adek. Iya nggak apa-apa, itu kan menurut gua. Dia debat Islam ateis ada, debat Islam Hindu ada, Islam versus Hindu ada. Kalau buat gua bukan itu. Kan menurut gua ada. Gua bilang. Itu menurut gua loh. Iya, tapi menurut yang di kepalamu itu tidak sesuai realita di dunia, di lapangan. Yang ditanya menurut gua kok. Wah, berarti akalmu separuh juga itu. Itu menurut saya, jawabannya menurut saya, bukan menurut dunia. Maksud Adirion tuh kita suruh jelaskan Islam, Adirion jelaskan Kristen. Tapi saat kawan yang jelasin hadis, suruh biarkan kita bahas Bible, gak boleh apa kayak seperti itu mainnya. Gue itu jarang loh bahas hadis. Kok takut amat sih? Enggak, temenmu. Loh jangan tanya saya. Kenapa sih? Kayak gitu-gitu jangan tanya saya. Teman saya. Saya ya saya. Kok gitu? Jadi kalian tuh terlalu ini negatif mulu. Jadinya gue jarang apa, Dis? Mau apa, Dis? Kok Edis sih? Adirion. Sorry. Kan kalian itu Kenapa sih? Ini Adirion loh. Yo, lupa, salah. Sekarang mau bahas apa, Dek? Mau bahas apa? Tadi saya nawarin. Gue mau ngajak nyanyi bahkan. Ayo nyanyi yuk. Nyanyi bareng. Aduh, saya nih nggak bisa baca pikirannya si Ade. Kita ke kiri, dia ke kanan. Kita ke atas, dia ke bawah. Kita lurus, dia mutar-mutar. Itu gua. Itu memang gua. Gua memang unpredictable gua. Oh, bukan unpredictable itu. Nah, kalau katanya tidak bisa baca, berarti unpredictable. Bukan unpredictable itu namanya alien. Aneh itu alien. Alien tuh memang ada ya? Ayo, bahas Paulus ayo. Mau nggak? Alien itu bahasa Inggris itu aneh. Lebih baik bahas Paulus. Iya, daripada kita bahas baginda Muhammad. Ya, bahas Paulus aja udah. Iya kan. Paulus kan kalian ada apa-apa. Paulus gimana? Apa sih Ade ini? Pusing saya. Apa? Lagi diayoin atau gimana, Dek? Kamu lagi apa? Hati kamu lagi ngapain, Ade? Hati kamu lagi kenapa? Gimana sih kalian gue bilang ayo? Tell me why? Tell me ada apa sih? Lah, kamu lagi kenapa, Dek? Hatimu lagi ngapain? Loncat-loncat. Kok nggak jelas gini? Kan nggak nyambung gini? Si Abu Hadid nanya tadi apa bahas Paulus, ya udah ayo. Loh itu apa sih? Maksudnya mau lompat-lompat tuh apa sih? Hah? Gue malah nggak ngerti loh. Saya bilang kalau kami ke atas, kamu ke bawah. Kami lurus, kamu mutar-mutar, nggak jelas. Tadi coba Abu Hadid unpredictable. Host. Ya. Tadi kamu ngomong. Kamu bahas apa? Nanti jangan-jangan saya tanya kamu laki atau perempuan, kamu bingung jawab apa nanti kalau saya tanya. Adik, kamu laki apa perempuan? Kan bingung nanti. Ini males kan gue. Aneh. Enggak gini loh, kayak si Abu Hadid tadi kan ente nanya bahas Paulus, jawaban aneh apa? Ayo. Nah tuh, kan muter-muter gimana?
Iya, takutnya nanti di dalam Loh, kok pembahasan itu nanti Kalau takut nggak ke jangan sama Paulus Aderion. gitu. Kalau takut itu jangan ke Aderion. Gimana sih? Kok Gimana, dibilang Ustaz Alwan? Mas Paulus, ayo. Loh, kok adik Mau mana nggak muter-muter? dibahas itu Paulus? Males juga gue kalau ngeliat typing di bawah nih. Tapi nggak apa-apa. Jangan lihat tapping lah. Jangan dilihat lah, jangan dilihat. Mau Iya, bahas gue tahu. Inilah Islam. Paulus. Ini ada berapa orang sih? 500 orang. Nah, ya gitu. Itulah Islam. Oh, masih mending di sini di tempatmu itu. Aduh, kita baru ngomong sepenggala Tempatmu. udah dikit. Enggak, Tempat kalian. Enggak, Tempat tempatmu kalian- itu. Kalau gue itu tempat di mana? kalian. Aderion tuh di Tempat mana-mana. kalian. Tempat kalian maksudnya yang dari Kristen gitu loh. Gue nggak tahu dimanapun gue ada. Aku baru ngomong langsung kick. Aduh, mau cari apa begitu? Gue nggak tahu. Kebenarannya tuh mesti gue cek tuh. Gue belum tahu. Jangan curhat. Gue nggak pernah Tapi lihat di gitu. sini saya naikkan loh, saya naikin bicara sepuasnya. Kecuali memang udah nggak kondusif gitu loh. Di sini kalian bebas, bicara apa aja bebas. Hmm. Gitu. Ini bebas. Kelihatan kok di sini lihat typingnya juga gue lihat bebas. Oh, Lu ngeliat? bebas. Sih. Mana Nggak ada yang aturan. ditutup-tutupi. Nggak Kalau di sana ada. typingnya di blok ya, dikunci segala macam. Di sana Yang itu gue mesti tahu. di-kick. Di sana itu yang gimana itu gue mesti tahu dulu tuh. Gue kan nggak tahu nih. Jangan pura-pura lah. Aduh, Loh, nggak tahu gue. sing. Gue di mana-mana. Iya. Di mana-mana. Iya dah. Iya. Terserah lu aja dah. Oh, memang benar. Teruji gue. Iya, kamu teruji. Yaudah ngomong lah kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mantap nih Josel. Assalamualaikum. Apa? Jadi ini aja Ustadz Alwan, biar Mbak Josel aja. Kita takutnya nanti salah. Sorry Be, kalau gue gak ini loh, kalau debat sama cewek tuh gimana ya? Biar Gak all sama, out. biar sama gitu. Oh, sama apa gimana maksudnya? Ya hatinya Enggak, kan sama apa lembut, gimana lembut maksudnya? juga. Kan hatinya lembut gitu kan. Artis gimana maksudnya? Biar sama apa maksudnya? Udah Biar skip aja sama-sama. lanjut. Skip aja lanjut Adek, lanjut aja. Enggak, gue kurang nggak mau gue kalau debat sama cewek. Enggak usah terlalu skip aja. Ya lanjut ya. Lanjut apa nih? Emang apa dari tadi mau dilanjutin lawan? Lanjutin pembahasan tadi Pembahasan apa? Enggak, gue konsisten sama Riva juga gue nggak mau. Kalau cewek itu nggak all out gue, nggak bisa keras. Kenapa gitu? Karena nggak Kenapa bisa gitu? keras. Takut gimana? Cewek itu nggak bisa dikerasin sebenarnya. Mana ada? Apalagi kalau udah agak tell me kan nggak enak gue ngomong. Aduh, gitu loh. Jadi mendingan jangan. Serius. Ini ngapain kesini kalau nggak diskusi? Terus Maksudnya ngapain? kenapa kamu gak suka Motif cewek? kesini? Kenapa? Kok nggak suka cewek? Kenapa? Debat sama cewek. Debat Iya, sama kenapa kamu cewek gak itu suka kurang debat sama cewek? Kenapa? nggak bisa Kenapa kamu all gak suka out. debat sama cewek? Nggak bisa all out gitu loh. Jadi kamu suka sama laki-laki gitu, maksudnya debat sama Nah laki-laki? kan ini kan kayak gini-gini nih. Dokter ini. Enggak, saya Ini tanya, dokter. kamu suka debat sama laki-laki gitu? Enggak, nggak usah kamu cewek. tuh nanya itu kan harusnya sesuai dengan apa yang gue omongin. Gue bilang tadi saya kalau berdebat dengan cewek itu nggak bisa all out, gitu loh. Iya, kalau sama Dan laki-laki cewek itu all kan, out dan gitu. cewek itu kan selalu benar. Ya berarti sama laki-laki all out gitu. Iya. Sama cowok bisa gebuk-gebukan, jambak-jambakan, gebuk-gebukan. Itu. Jambak-jambakan gimana cara Ya, jambak-jambakan? Kalau si Bener Bang aja, Juma Dek. pergi, gue pergilah. Gue malas. Gue kesini buat Bang Juma kok. Gue pengen ketemu si Bang Juma. Ngapain sama Bang Zuma? Ngapain ke Bang Zuma dikejar-kejar? Cuma ada Ustaz Alwan. Bukan, gue gak ngejar-ngejar. Memang gue pengen ngobrol Juma sama si Juma. Woi janganlah, kenapa Bang Zuma dikejar-kejar, dicari Bang Zuma, diikutin, diuntet gitu? Nah, Oh, gue gak untet. Gue lagi pengen ngobrol sama dia. Nah sekarang Bang Zuma pergi, kamu mau pergi? Ini dia mana? Ini mau pergi. Ini mau pergi. Ini mau live sekarang nih, confirm nih. Ya kenapa kamu? Aku belum bersin. Kecuali aku udah bersin tadi. Belum juga bersin.
Aduh, Iya, ya. mending tadi Juga, sama Bang. Cuma penumpang Opung. ikut pula dia. Sama Opung kita ketawa-ketawa. Aduh, mana Opung nih? Lama nggak dengar Ini suara gawat Opung ini. nih. Ini Iya. gawat ini ada dua nih. Ustadz Alwan, itu yang Ustadz Alwan katakan tadi tentang Paulus itu bagus diupas lagi untuk ini ya. Apa namanya, kalau ada lawan diskusi yang dua arah, materinya itu tetap kayaknya bagus itu. Apa pasal-pasal yang Ustadz Alwan sampaikan tadi. Kayaknya itu inti-inti dari ajaran Paulus yang disampaikan tapi terputus dengan ajaran Yesus itu. Kalau tentang hukum Taurat mungkin udah sering kan, tapi yang disampaikan Ustadz Alwan itu masih jarang itu disampaikan ke permukaan itu Ustadz Alwan. Yang mana? Yang disampaikan ke Edis tadi tentang penyampaian apa yang dikatakan si Paulus kan, itu jarang di apa itu dikeluarkan dalam diskusi itu yang disampaikan Ustadz Alwan. Karena pengakuan-pengakuan dari Paulus yang disampaikan oleh Ustadz Alwan itu memang kelihatan sekali terputus hubungannya dengan Yesus gitu. Iya. Cuma saya lagi rehat ini. Nanti aja lagi kalau Nanti debat. aja, nanti. Iya, nanti aja ya. Iya, Bang Erwin udah tidur belum, Bang Erwin? Bang Erwin ini tidurnya cuma 1,5 jam ini. Mbak Josel. 1,5 jam sehari, iya benar. Pagi-pagi sudah ngobrol dengan Abang Abadi tadi. Iya lama, 1 jam lebih. Ya insya Allah lah. Ini nih ya, Ustadz Alwan ya. Oh, disampaikan itu Bang Abadi. Iya nanti. Ntar aku bacain satu doa yang dibaca oleh Rasulullah. Ini menunjukkan bahwa beliau tidak sedang menyamakan dirinya atau mensejajarkan dirinya dengan Allah. Jadi percuma kalian terus ya Oten ya menuduh kami mensejajarkan Rasulullah itu bersama dengan Allah. Jadi ketika ada pujian, ada ketaatan kepada Rasulullah itu bahwasanya kita tidak menyembah. Nabi pun berdoa begini ya. Allahumma inni as'aluka ya Allah bi annakal wahidul ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad an taghfir li dhunubi innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ya Allah bahwa engkau adalah al-wahid al-ahad as-samad yang tidak beranak dan tidak diberanakan. Tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Bahkan Rasulullah pun sendiri. Agar engkau mengampuni dosa-dosaku. Sesungguhnya engkau yang maha pengampun lagi maha penyayang. Lalu setelah mendengar hal itu Nabi menyatakan qad ghufira lahu. Jadi tidak ada itu ya pemahaman kalian ya Bani Antioquia bahwasanya ketika kita mentaati Rasulullah berarti kita telah menyembahnya atau mensejajarkan Rasulullah itu dengan Allah. Nauzubillah min zalik. Jadi tolong otaknya yang separoh, akalnya yang kurang itu jangan coba-coba dibawa ke sini lalu disandarkan kepada otak sepenggal akal separoh. Lalu coba-coba datang ke sini, bawakan ayat-ayat Al-Quran berdasarkan otak separuh akal sepenggal itu. Nanti bakal malu, ya, bakal malu. Begitu teman-teman di bawah yang mendengarkan. Jadi jangan pernah menganggap pernyataan-pernyataan mereka itu adalah sebuah argumen yang kuat dalam melemahkan iman saudara-saudara muslim ya. Tidak ada sama sekali, bahkan Nabi dengan begitu tegas menyatakan di dalam doanya bahwasanya Allah satu-satunya dan tidak ada yang setara dengan dia. Jadi apatah mungkin kita menganggap Rasulullah itu setara sementara Nabi yang kita sanjung, kita hormati menyatakan tidak setara. Ini kan logika kita pakai gitu. Jadi begitu ya teman-teman semua. Silakan yang lain. Sebenarnya gampang ya Bang Abu Adit ya Ustadz Alwan ya. Semua orang tahu. Bahkan umat Kristen pun itu mendengarkan saja kalau memang akalnya bisa dipakai itu
bisa menelaah secara langsung. Ashadu alla ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kan jelas itu. Nggak perlu jauh-jauh sebenarnya kalau masih dangkal dalam berpikir ya. Tiada Tuhan selain Allah. Lah, di situ kan berarti tidak ada persamaan antara Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada. Tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Nabi Muhammad hanya utusan Allah. Jadi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apalagi Nabi sendiri mengatakan ya. Ya, Waalaikumsalam Bang Suret. Ya. Kalau dari dua kalimat syahadat itu saja sudah menjelaskan. Kalau diperinci itu jelas-jelas membedakan. Persaksian yang membedakan antara pencipta alam semesta, Tuhan satu-satunya dengan Rasulullah. Itu nggak bisa dipungkiri lagi. Dan bahkan anak SD pun tahu persaksian itu. Itu. Iya. Iya. Tapi tunggu dulu, saya izin sedikit. Ini mana nih pasukan kucingnya Bang Zuma ini? Biasanya ada itu. Ada Saya tadi, cari Bang. enggak ada pasukan Ada. kucingnya. Hah? Dari tadi ada di bawah. Ada ya? Patroli Nggak ada. di bawah. Ada. Mereka yang Mana pasukan padam kucingnya itu tadi? semua. Mana? Meong-meongnya mana? Enggak ada ini. Saya cari enggak ada. Bahkan ini Afan Atau sudah Ustaz, pergi? ana bawa di Quran surah Sad ya. Rasul mengatakan, "Qul innama ana munzirun wa ma min ilahin illallahul wahidul qahhar." Katakanlah bahwa aku hanyalah pemberi peringatan. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah yang Maha Tunggal lagi Maha Perkasa. Selesai. Apalagi? Ini lu mau masuk sini lagi, Dis? Saya anu dulu ya, pantau dulu izin ya, teman-teman, pantau dulu dengan kami mau ada kanda yang sakit mau dijenguk, jadi saya pantau di grup dulu. Baik. Ya. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Silakan. ada adik ini Bang. Ini ada apa adik? Silahkan. Abang pun ada juga kok Mbak Apa Josel. namanya? Bentar. Itu yang tadi debat sama si Edis itu emang Edis tuh melintir tentang apa? Aku kan nggak nyimak. Abuya Ahmad. Siapa suruh nggak nyimak dari tadi? Coba siapa yang suruh? bawa disuruh nulis. Soalnya tadi sibuk. Derita lo lah. Ya Allah, tadi aku ke psikiater, beneran deh. Aku kontrol. Kak Josel. Ya sayang, ada apa? Kenapa selalu nelpon terus? Aku mau jujur, jadi aku ada gangguan ada apa? mental health atau aku ada penyakit Di telepon mental. aja sayang. Ngomongnya di telepon. Ya, jangan di sini ah. Apa sih Ziza? Enggak, makanya Jangan di live. Jangan di sini. Jangan di sini. Jangan di live. Apa sih Ziza nih? Adik. enggak mau nanya itu tentang apa? Itu yang Aderion itu melintir tentang apa? Aduh ya Allah. Aderion itu sakit. Jadi kalau orang sakit, jadi tidak perlu digubris. Jadi biarin aja orang sakit itu sayang. Udah. Oh, ya enggak, yang Edis itu debatnya tentang apa? Kan aku nggak Ziza. Aduh. Ini yang boleh menjawab cuman suhunya deh kayaknya di sini. Aduh. Karena yang tahu cuman suhunya. Gimana suhu? Ziza, sudah ya, jangan bahas itu di sini ya. Oke, close.
Nanti kalau curhat di telepon saja sayang, nggak apa-apa, nanti ku angkat lah. Soalnya dia nelpon terus bang, jadi saya nggak angkat karena sibuk mungkin sayanya. Kasihan. Dia ini butuh teman untuk curhat sebenarnya. Tapi curhatnya nanti sayang ya. Gimana nih? Apa kita debat sendiri? Bang Surat, Ya, ini debat. ngikut terus gimana dong? Kok aku ada Bang Surat ini, Iya, kayaknya iyalah. Bang Surat ini ada sesuatu nih. Ya udahlah. Kalau nggak ada Gimana? kalau nggak ada yang didebatkan, ya udahlah. Mbak Josel sama Mbak Ade Ajizah debatkan Bang Suret aja. Kak Josel, tanya Iya. siapa namanya tadi soal tentang kuburan itu. Siapa namanya tadi? Namanya Abuya Ahmad ya kan? Siapa tuh? Siapa? Lupa. Lupa Edis. yang tadi. Bukan Edis, ada yang tadi. Aku tanya soal kuburan itu siapa tuh? Aku udah ngos-ngosan ini. Ada apa? Ada Aku apa Ziza? lupa namanya siapa. Ziza? Nggak tahu sayang. Tadi aku debat sama Oten. Tanya Iya.